Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Roh Kudus memberi kekuatan dan karunia. Ayat bacaan kita terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11. Saudara, kalau kita membaca nats firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang berkarya di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Roh Kuduslah yang menyatakan, yang memberikan kepada kita kemampuan karunia-karunia untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa. Ketika kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, maka Ia akan melimpahkan kekuatan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatunya, apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik ketika kita susah, baik ketika kita diberkati. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memberi kita kekuatan dan bersyukur kepadanya. Walau harus dihadapkan pada tantangan, ujian, masalah, dan penderitaan, Rasul Paulus mampu melewatinya. Bukan karena ia kuat, tapi 2 Korintus 4 ayat 7-9 dikatakan, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Wow, luar biasa saudara perkataan Paulus ini. Inilah peranan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan orang percaya, orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Jadi saudara, selama kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berarti ada satu kuasa yang menyertai kita, yang menjagai kita dan melindungi kita. Dia yang selalu memimpin hidup kita. Dia yang selalu memberi kita kekuatan, kemampuan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Bukan hanya itu, semakin kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, semakin Ia akan memberikan kepada kita karunia-karunia rohani sebagai bekal untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, kita tahu saat Roh Kudus dicurahkan, kita melihat masa Pentakosta pada waktu Pentakosta pertama di Kamar Loteng, di mana kita melihat begitu banyak orang dilawat Tuhan, begitu banyak orang diubahkan Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib, termasuk Petrus. Bayangannya saja bisa menyembuhkan orang sakit. Betapa dahsyat kekuatan dan penyertaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Dengan demikian pekerjaan Tuhan itu berada di atas bahu semua orang percaya yang telah menerima karunia Roh Kudus. 1, 2 atau 5 talenta itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan berikan bagi kita untuk kita kembangkan, untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan, untuk kita pakai melakukan kehendak Tuhan. Saudara, seperti tertulis dalam Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara, itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Artinya apa saudara? Ada kadar atau ukuran anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita menurut ketentuan Tuhan sendiri. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan,
menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudara, dan karunia apa yang diberikan kepada kita, itu juga tergantung dari kehendak Tuhan. Saya percaya pagi hari ini di antara kita tidak mengerti karunia apa di dalam hidupmu yang Tuhan berikan. Tapi percayalah, ketika engkau terus memiliki hubungan dengan Tuhan, merindukan terus Roh Kudus menuntun memimpin, maka karunia-karunia Roh Kudus akan Tuhan nyatakan atas kehidupanmu. Sama seperti Rasul Paulus juga memiliki banyak karunia-karunia ketika Roh Kudus turun ke atas hidupnya, memimpin menuntun dia dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus juga menasihati kita agar kita senantiasa mengobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Alkitab menyatakan barang siapa setia melayani Tuhan dengan kasih, maka mahkota kemuliaan telah disediakan Tuhan bagi kita. Seperti yang terus dalam 1 Petrus 5 ayat 4, saudara. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah hari-hari ini kita sedang dipenuhi Roh Kudus? Apakah hari-hari ini kita sedang mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita? Mari saudara, dengan terus mengikuti penuntun kehidupan setiap hari ini, saya percaya setiap kita akan memiliki karunia-karunia Roh Kudus yang akan Tuhan berikan bagi kita ketika kita rindu memuliakan Dia, melayani Dia, dan memberikan hidup kita bagi Tuhan. Karena kita tahu tanpa kekuatan dan kemampuan yang Roh Kudus berikan, kita ini nothing, tidak mampu, mustahil kita bisa melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu pagi hari ini, mari terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, karena kita percaya bahwa kekuatan dan karunia itu semua berasal dari Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau berikan Roh-Mu yang kudus memimpin, menuntun, menyertai kami. Untuk Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan kehendak Bapa. Terutama Tuhan, kami rindu menerima karunia-karunia Roh Kudus yang dari Tuhan, sehingga kami mampu melayani Tuhan dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.